Jadi anggapan sebagian orang itu teknologi adalah mesin. Enggak. Eh, tahap-tahap yang Masih benar itu teknologi, prosedur yang baru, lebih efisien gitu ya. Ya. Nanti bilang terus aja itu tingkat plagiatnya rendah karena itu yang tahu ada saudara sendiri data di sekolah Anda. Gampang data ada semuanya kok. Sumber data sekolah ini TU-nya diambil dari sekolah ini. Selesai itu. Dan itu murni, itu bukan plagiat, analisis ya. Jadi analisis membedah kinerja Anda, pembelajaran Anda. Pembelajaran itu luas banyak sekali. Nanti saya kirimkan, saya bagi. Kalau udah pernah ikut desain pembelajaran, udah pernah saya sampaikan. Sistem pembelajaran. Ambil 3, 4, 5. Kinerja pembelajaran dalam ini yang disoroti adalah perpustakaan, kompetensi guru, dan prasarana pembelajaran tidak cukup. Ya, karena jangan paling penting. Dan jadi menguntungkan 3 data ini, kenapa Anda milih 3? Saya di guru-guru guru-guru di sekolah. Di antara sarana pembelajaran yang paling perlu diberbagi apa? 1, perpustakaan. 2, kantin. 3, kompetensi guru. Udah 3. Jadikan SWOT semuanya. Kekuatan kelemahannya kan. Ketemu penyebabnya apa gitu kan. Solusinya apa? Selesai. Satu halaman dapat enggak itu? Dapat. Jadi review-nya kan dari pustakanya kan was the meaning kantin. Satu lagi was the meaning sampai pembelajaran, cari di Google itu banyak. Kalau cari di Google itu yang jurnal berkaitan dengan kantin sekolah keluar semua, ada 10 itu. Jadi kan referensi. Jadi jangan baca ChatGPT atau Mbak Google yang tidak ada referensinya, plagiat gitu. Tetapi pakai jurnal tentang prasarana belajar keluar 10 itu. Coba nih Mbak Google. Jurnal tentang kompetensi dosen keluar 10 itu. 10 10 10 udah 30. Itu bisa 10 halaman. Udah kan? Metode ada SWOT, kelebihan kekurangan apa itu selesaikan metodenya. Udah pelaksanaan satu-satu Anda analisis. Tinggal tadi yang sudah saya sampaikan ada masalah, penyebab masalah, terus solusinya seperti apa, masalah seperti apa, selesai tesis itu ya. Dan Anda nggak ada yang nyamain. Insya Allah paling tinggi itu plagiat Anda ya sekitar 10 sampai 5 sampai 10 ada yang nyamain. Dan ini akan dituntut oleh AI sekarang ya. Jadi orang juga saya nggak mau kasus saya udah capek-capek keluar duit banyak, tahu tuh nggak keluar ijazah, ditunda, sakit hati nggak? Bahkan sakit itu, sakit hati dia keluar duit banyak kok, bayar-bayar orang gitu ya. Nggak tahu-tahu UI ditunda gelar doktornya. Nanti kan dia sedang mau memperbaiki nggak? Perbaiki dengan tingkat plagiat standar 30%. Ngetik lagi sendiri, emang nggak capek? Eh, yang terulang ya. Jadi saya hanya mengingatkan saja, tapi ada 1001 jalan ke Roma. Daerah kolaborasi ya sama-sama gitu ya, bisa sharing-sharing gitu ya, bantu-bantu gitu. Tapi jangan pakai laptop Anda ya, jangan pakai laptop minta tolong si A atau pembantunya atau muridnya pakai laptop siswanya terdeteksi. Itu akan merupakan karya siswa ya. Pakai laptop Anda. Jadi apa ya? Kita mulai belajar dari kesalahan orang. Penting ya. Jadi kita bukan apa ya istilahnya itu membahas kesalahan orang, bukan belajar kesalahan orang supaya tidak terulang kali kita. Jadi bukan ngegosip ya ini ya, bukan ngegosip, tapi pelajaran bagi kita agar kita tidak seperti itu ya. Kayak saya ulang nih sistem pembelajaran yang bisa dipakai untuk item penilaian kinerja.
Ini udah pernah, yang pernah ikut desain udah pernah ini. Sorry. Izin tanya, Prof, terkait tugas UTS boleh, Prof? Oh iya, sambil nunggu ya, enggak? Apa? Boleh tanya. Yuk. Iya, tadi saya baca tugas PTS UTS. UTS itu, iya, dari handbooknya itu yang sudah disampaikan dari James A. Persing itu kita ambil salah Ah, satu chapter aja gitu, salah satu bab saja, terus ya. Ah. nanti dijadikan analisis gitu ya, Prof. Jadi, Iya, pokoknya Anda apa sih intinya gitu tuh. wah, Bagaimana penerapan di tempat Anda gitu. Ada enggak? Jadi terkait dengan pekerjaan kinerja-kinerja di tempat sekolah Anda. Jadi ketika Anda nggak pernah ada pelatihan terus ngambil pelatihan boleh. Oh, ini bagus ini perlunya pelatihan. Jadi Anda saya ingin itu menjadi referensi rujukan di tempat kerja Anda. Merdeka. Ini kan aku ingin membangun Anda tingkat berpikir kritisnya satu dan kreativitasnya. Kritisnya itu ternyata dari artikel ini intinya, kemudian kritis ya artinya Anda di tempat saya bagaimana sih? Nah, itu aja. Silahkan merdeka, bebas itu ya. Yang penting ada perbandingan di tempat Anda bekerja. Sebutkan di cover gitu ya, Hadi Ismail, SMKN 7 Bekasi misalnya. Saya bisa set ya, kayak apa sih SMS Bekasi, detik saya bisa melihat ke lembaga SMKN 7 Bekasi. Kira-kira bisa nggak Pak Hadi? Saya lihat bisa, performanya. bisa. Detik. Ya. Jadi ketika Anda kok ini Omdo ini Pak Hadi ini sekolah kita tahun sekian sekian jadi ada sejarah riwayat. Jadi Anda belajar mengemukakan data-data dengan bahasa ilmiah. Kan harus dilatih itu. Bahwa bersama ini kami apa misalnya data-data secara ini kan tiap orang beda-beda menyajikannya. Nah, yang bagus yang yang bagus yang terlatih menyajikan data, tabel dulu apa kata-kata dulu itu biasanya. Jadi kalau tabel dulu lihat tabel di atas kan gitu. Kalau di bawah tabel di bawah. Itu kan seni. Sini menyajikan bagaimana orang baca tuh enak. Misalnya tabel apa? Tabel profil sekolah. Ya kan? Tabel Ya, di atas. Nah, di rohnya di bawah boleh. Ada yang suka di bawah tabel, ada yang suka di atas. Jadi bersama ini disajikan profil ini yang meliputi ini. Dibaca tuh enak. Oh iya, benar gitu ya. Itu kan monggo Anda punya kreasi sendiri. Jadi saya ingin melatih Anda berpikir kritis dan kreatif. Ya, itu harus dilatih iya, ya. Ya. Ya, ada lagi? Mau yang ditanya? cukup, Prof ya. Cukup ya. Ya, Silakan saya kasih kebebasan. Oke, ini sistem pembelajaran ya. Mohon maaf aja yang mana ya lupa saya. Kok ini bukan ini ya. Bentar, sistemnya mana? Oke, ada. Ada baganya itu. Nah, ini nih. Oke, ini oh ini nih. Nah, oke. Kan udah pernah lihat ini di desain faktor internal lembaga yang di dalam kurung. Ada berapa itu? Ada masalah siswanya, ya. Kemudian jumlah siswa, misalnya pengajarnya, profesional, kurikulumnya, kemudian bahan ajarnya, apalagi itu, peralatan, misalnya pras pengajaran, perpustakaan, laboratorium, ruang pembelajaran. Saya besarin Pak ya. Oke, saya besarin ya. Oh, ini kurang gede ya. Agak gedean. Oke, udah terlihat? Terlihat? ya, lebih jelas, Prof. Oke, ya.
Yang di dalam lingkaran ini yang dimasuk komponen pembelajaran. Kinerja apa? Kinerja proses pembelajaran, monggo. Prosesnya gitu ya, disiplin mulai dari waktu pembelajaran, UTS-nya, berapa pertemuannya, disiplin gurunya, ada penugasan enggak, take home enggak, kan itu kan pembelajarannya. Mana kekuatannya, mana kelemahannya gitu ya. SWOT aja ya. Jadi silakan Anda nanti pilih gitu ya di antara ini. Ini ada manajemen satuannya, ini manajemennya. Ini TU-nya. Mungkin nambah lagi tempat ibadah, nah ini kantin, sarana olahraga, boleh kinerja, sarana-prasarana olahraga. Apa? Kita mau membangun jiwa sehat anak-anak didik kita, nggak punya sarana olahraga, bagaimana? Ya. Nah, yang eksternal silahkan. Ini eksternal nih, yang menjadi ancaman kebijakan pendidikan nasional yang konsisten. Baru kemarin kurikulum Merdeka baru diterapkan setahun. Ini mau ganti lagi kurikulum full meaning ya. Ya. Terus ada kebijakan pendidikan Pemda. Kan pengaruh itu. Bisa mengancam. Ini kan dengan ancaman ya sama peluang ya. Perkembangan iptek gitu ya. Kemudian dunia pendidikan dan lanjutan dunia kerja nih terkait dengan apa nih yang dibutuhkan di dunia kerja seperti kompetensi siswa kita sih. Jadi ada 14, 15, 16, 17 ini yang menjadi ancaman dan peluang ya. Jadi eksternalnya di dalam ini sudah dikasih bocoran nih, analisis lah, silakan ini buat UAS nih tempat Anda ini. Ya, silakan pilih yang mana. Kemudian atau karakteristik dan perilaku awal siswa. Apa kan siswa orang kaya-kaya misalnya di Al Azhar kan orang kaya-kaya itu swasta Al-Jabar itu orang kaya-kaya kan karakteristiknya apa gitu. Terus dibanding aja umroh gitu ya. Jadi saya ketika ada keluarga sekolah di Al Azhar SMA mau kemana studi, mau studi turnya kemana, ke Mekah umroh, nah, duit akeh kan, duit orang mampu-mampu gitu ya. Ya, menjadi kekuatan dan kelemahan silahkan pilih. Paham ya? Ini ada di desain pembelajaran. Ini yang sekali lagi yang di depan dalam ini internal, yang di luar eksternal. Udah SWOT jalan lah gitu ya. Oke, stop. Oke ya. Yang aneh SWOT perlu saya ulang lagi enggak? Enggak usah ya. Saya Boleh. buka lagi enggak apa-apa lah. Kemarin 5B ya. Nah, ini kalau buat tes nanti ada di bab 4 nih munculnya. Jadi bab 4 itu apa sih? Hasil analisis ya. Ini. Nah, tinggal di ini di nggak usah tabel kan. Nah, jadi hasil kritisasi Anda untuk kekuatan disebutkan A, B, C, D 5 dan juga kelemahannya ini. Itu dinarasikan dulu baru hasilnya lihat tabel berikut ini kan gitu kan. Jadi nah ini nih kemarin ya. Jadi kemarin saya kesimpulannya setelah ditotal-totalkan jumlahnya gitu kan dikalikan ini. Ya. Jadi sekali lagi, ini nomor 1 2 3 4 5 tergantung feeling Anda, kekritisan Anda. Tetapi ketika skor ini juga otomatis kalau misalnya yang nomor 5 jadi nomor 1, boleh aja. Boleh. Nggak apa-apa. Nanti tinggal kasih penternya berapa gitu ya, skornya gitu. Jadi andaikan
nomor 1 dan nomor 2 boleh. Nggak akan ada pengaruhnya. Nah, bobotnya berapa? Jadi ketika Anda menyebutkan bahwa bobot sekolah umum paling tinggi, di atas boleh, bobotnya berapa, itu kan persepsi Anda. Anda bisa mengatakan reasoningnya. Ya, kenapa sekolah umum jadi nomor 1 bukan sekolah karena kalau sekolah bukan sekolah Islam misalnya itu kan terbatas. Karena ini bersifat umum siapa aja boleh masuk. Nah, boleh itu memberi kelonggaran. Jadi kan sekolahnya tinggal sekolahnya aja 3, 2, 1 atau 4, 5. Ya, jadi nggak masalah ya. Yang penting keyakinan Anda dan bisa memberikan reasoning. Kenapa di nomor 1? Kasih alasannya. Ya. Nah, ini. Kemarin kan nilai total 420. Nah, ada skornya kan 500 sampai 100 nih karena 100 dari mana 100? 1 kalikan maaf aja ini kan ada 5 ya. 5 skor dan bobotnya 100 kan kali ini. Bobot kali skor. Berarti maksimal 500 minimal 100. 1 kali 100. 505 kali 100 jadi 500. Jadi 500 dari mana? Angka 500 ini 100 maksimal, skornya 5 karena di sini bobot nilai akhir itu bobot kali skor ya. Nih, ini. Yang bobotnya 100. Nah, jadi paling tinggi 500, paling rendah 100. Nah, kalau 400 agak kuat lah gitu kan. Kalau 300 kelemahannya ya agak lemah itu gitu ya. Jadi tinggal Anda ini. Nah, kalau ancamannya 400, wah sangat mengancam ini. Jadi perlu adanya intervensi mengurangi ancaman dengan membangun kekuatan gitu ya. Jadi logikanya kan gini, ini kalau ancamannya peluangnya tinggi alhamdulillah. Ancamannya tinggi, yang harus diperkuat apa? Kekuatannya. Jadi tingkatkan kekuatannya, kurangi kelemahannya. Itu solusinya. Jadi kalau mengurangi ancaman, perkuat dulu nih, tingkatkan jumlah. Apa kekuatannya tadi apa jumlahnya? Kekuatannya apa kekuatannya? Tingkatkan kekuatannya misalnya ya. Siswa ditambah, fasilitas pembelajaran ditambah, dukungan yayasan ditambah, dananya ditambah, gaji dinaikkan kan gitu kan. 3 aja nih. Kalau untuk mengurangi ancaman 3 ini supaya guru-guru nggak pindah-pindah misalnya, naikkan itu semuanya, kekuatan itu, ya. Jadi sebenarnya paling gampang deh kalau saya ini buat tesis ini, karena Anda yang paling tahu gitu ya sekolah Anda gitu, oke? Ya, saya kira mudah ya ini ya, tinggal di download aja, diskusi dengan teman-teman kalau bingung itu. Nah, ini kalau nanti Anda mau ambil tesis ya minta aja bimbingan ke saya pembimbingnya, saya bantu Anda menyelesaikan analisis kinerja di tempat Anda bekerja. Waktu saya S2 juga saya ambil ini. S2 saya tesisnya analisis lembaga ya. Seperti ini scoringnya dapat itu keluar ini ijazahnya. Oke ya, saya tutup subscribe karena akan masih ada waktu 1 jam ya, 5:30 ya saya ya. Setengah jam lagi ya. Ada pertanyaan? Oke, boleh tentang apa aja? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke materi terakhir sebelum UTS. Sudah ada ketua kelasnya? Mau saya tanya apakah besok tetap kuliah apa libur? Ya, nanti di WA aja saya ketua kelasnya. Kalau Anda masih banyak, Bu, belum selesai, Bu, ya udah, selesaikan kan paling lambat seminggu berarti hari Minggu tuh harus diupload itu UTS-nya. Nanti kan saya lihat yang upload hari Minggu, hari Senin, itu tak kurangin tuh berarti dia nggak memperhatikan ketentuan 1 minggu ya. Jadi paling lambat hari Minggu dah upload gitu ya. Nah, kalau Anda yang ada yang upload hari Senin karena kenapa ya salah sendiri, kenapa nggak dicicip saja hari Minggu ada tetangga meninggal, bisa aja kan hari ini. Jadi telat sampai Senin ya risikonya dikurangi ya nilainya.
saya kurangi nilainya karena tidak disiplin. Seminggu ada 7 hari. Nah itu sebenarnya bikin terjemahan gitu kan sekarang gampang. Terjemahan pakai ChatGPT juga bisa, habis itu Webos juga bisa. Nah, tinggal karena Anda yang paling tahu dengan kondisi sekolah Anda, tinggal penerapan sekolah Anda bagaimana. Alah, 1 hari selesai. Kalau ada yang lebih hari Senin itu berarti tidak bisa bagi waktu. Udah dari lama udah saya kasih waktu ya. Oke, saya akan share materi. Sudah terlihat? Belum, Prof. Belum, Bu. Belum ya. Udah terlihat? Sudah. Sudah. Sedikit ya. Nah, ini contoh-contoh intervensi. Jadi intervensi ini merupakan bab terakhir nanti kalau Anda mau buat tesis ketika sudah ada analisa SWOT, kemudian Anda tahu penyebabnya apa, kemudian Anda memberikan alternatif solusi apa, dari alternatif solusi itu kira-kira intervensinya apa. Misalnya alternatif solusi adalah peningkatan kemampuan dosen di bidang pedagogik, gitu kan? Itu ketahuan penyebabnya. Jadi solusinya akan itu solusinya. Maka intervensinya apa? Pelatihan. Ya, pelatihan mungkin di akhir semester, di libur semester 2 minggu, undang pakar kan gitu solusinya gitu ya, contoh itu. Jadi ini hanya contoh perbaikan kinerja ya. Silahkan aja Anda, belum tentu ini kepakai kan sekarang udah macam-macam gitu ya. Bisa webinar kalau kekurangan kapasitas. Sekali lagi Anda nanti judulnya kinerja pembelajaran. Tadi di sistem itu, sistem pembelajaran itu. Silahkan ambil yang mana. Ya, jadi bukan yang lain, bukan masalah keuangan, bukan manajemen pengelolaan pendidikan. Jadi manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran itu terkait dengan jadwal, kapan nilai masuk, nilai keluar, terima rapot gitu ya. Itu kan penilaian apa kalau ada ujian apa sih istilahnya kalau ini ujian gitu kan apa ujian sekolah ya. Apa silahkan aja itu manajemen tepat waktu gitu benar tidak gitu ya. Persentase kelulusan berapa gitu yang remedial berapa itu manajemen ya. Kalau sakit dikasih waktu untuk remedial tidak itu termasuk yang disoroti kinerja manajemen satuan pendidikan ya. Words meaning-nya nanti di bab 2 literatur isu. Jadi bab 1 itu latar belakang mengapa Anda memilih judul itu, terus rumus masalahnya apa, yang disoroti masalahnya apa, tujuannya apa. Bab 2 itu literary review rujukannya. Kalau misalnya ada ambil 3 variabel misalnya pembelajaran di bidang kompetensi guru, kemudian perpustakaan, kantin sekolah misalnya 3 ini
Tiga ini bukan kata Anda, kata hasil survei kepada guru-guru yang perlu diperbaiki misalnya ya. Nah, Anda bedah aja apa yang perlu diperbaiki, apanya, solusinya bagaimana. Selesai 100 halaman dapat lah gitu ya. Dan Anda gampang data di depan Anda kok di sekolah Anda, nggak pusing-pusing nyari mengada-ada gitu ya. Karena nggak boleh mengada-ada, berbasis data ya, data bisa dicari, dibuat. Oke. Nah, perbaikan kinerja ini ulang-ulang lagi nih saya. Ya, jadi kinerja itu hasil kerja. Jadi ditujukan untuk menilai kinerja orang dewasa. Ya, ini ulangan aja nih. Nah, sekali lagi, ini nomor 3 nih. Intervensinya tentunya terkait dengan peningkatan kinerja pendidikan atau pembelajaran yang harus menjembatani kesenjangan sikap, pengetahuan, keterampilan atau pengetahuan, sikap dan keterampilan. 3 ini ya kinerja pembelajaran yang di pembelajaran. Adanya kesenjangan di bidang ini. Jangan lain-lain ya. Kesenjangan di bidang pengetahuan. Penyebabnya apa? Sarana pembelajaran kurang optimal. Gitu kan penyebabnya. Gitu. Kesenjangan di bidang sikap, etika, attitude gitu ya. Mungkin karena keteladanan para guru-gurunya atau pemberian keteladanan kurang, baik di rumah maupun di sekolah gitu kan. Jadi anaknya bayangkan bapak ibunya kerja dari pagi jam 7 sampai jam 7 lagi. Tidak ada keteladanan gitu ya. Nggak pernah melihat bapak ibunya sholat. Masa anaknya akan sholat? Saya yakin nggak akan itu. Ya benar Pak Sugeng, benar nggak Pak Sugeng gitu Pak Sugeng? Ya. Kira-kira benar nggak sih keteladanan itu mengembangkan sikap yang baik, attitude yang baik pada anak didik kita? Jadi dalam rumah dulu itu keluarga orang tua ya, kalau orang tuanya nggak pernah memberikan contoh bagaimana sholat yang baik, nggak akan anaknya ikut sholat. Walaupun diajari Iya, sekolah, benar, Prof. ya jadi ini. Iya. Bapak ibunya kerja bakti sampai sekarang kan bekerja semua kan suami istri. Anaknya di sekolahan di Al-Azhar. Di sekolah sholat, di rumah nggak sholat. Nggak pernah lihat bapak ibunya sholat. Bapak ibunya sholatnya di kantor gitu. Berangkat pagi, sholat duhur, asar, maghrib di kantor kan. Malam anak udah tidur, dia baru sholat isya gitu kan. Bagaimana coba? Kalau zaman dulu, zaman saya, maghrib masih di rumah karena belum macet, belum apa. Nggak ada tuh kantor sampai malam-malam. Jam 6 ya dulu budaya orang Indonesia itu di rumah. Sholat maghrib berjamaah, terus ngaji bersama. Itu zaman dulu, zamannya saya kecil. Ya. Iya. Jadi ibu saya itu maghrib ya ngaji sama ibu saya. Saya diajar ngaji sama ibu saya pegang itu, apa? Lidi. Karena sambil kita anak 5. Ketika ngaji lari-larian namanya anak-anak ya, langsung pukul sama ibu saya. Duduk manis, dengerin gitu. Jadi ya kita kan namanya anak 5 ya, lari-lari, guyon-guyon gitu ya. Habis maghrib ya habis sholat terus ngaji. Ibu saya ngajarin ngaji. Jadi di ruang tengah itu ibu saya siap itu lidi, sapu lidi. Dia biasa aja kita dipukul ya senyum-senyum aja, duduk lagi gitu. Nanti lari lagi gitu kan. Namanya anak-anak. Itu sampai sekarang berkesan ke saya. Saya berkesan. Waktu kecil saya kalau maghrib langsung habis maghrib sholat jamaah duduk di ruang tamu, ibu saya ngajarin ngaji, ngajarin surat-surat pendek. Dulu kan nggak ada sekolah-sekolah diniyah kayak sekarang kan banyak ya. Jadi bagaimana keteladanan itu akan membentuk karakter sikap yang baik gitu. Bagaimana solusinya? Penyebabnya apa? Solusinya adalah undang orang tua gitu, atau kan suka ada itu rapat orang tua murid ya. Kasih pencerahan, panggil pakar, psikolog, semuanya bisa. Panggil ustadz supaya guru orang tua itu memperhatikan perilaku anaknya. Janganlah guru disalah-salahin ya, langsung dipenjara-penjara ke pengadilan segala macam itu ya. Ada di rumahnya bapak ibunya jadi sekolah lah. Pendidikan di rumah itu utama, sekolah hanya membantu aja gitu ya. Di sekolahnya bagaimana gitu ya.
pasti akan ke bawah, kan sekolahnya di rumahnya baik, pasti sekolah baik. Nggak akan aneh-aneh gitu ya. Gitu. Ya, ini sekali lagi kalau nanti Anda menjadikan tesis yang disasar adalah kesenjangan sikap, ketidakpedulian guru-guru ngurus naik pangkat, atau sikap daripada OB-nya nggak disiplin, atau sikap daripada tenaga TU-nya kurang gitu ya, monggo saja ya. Tidak jangan mengada-ada. Jadi hati-hati ketika menuduh OB-nya tidak disiplin, hati-hati. Jadi protes nanti bisa ini. Jadi ada survei 1 bulan kok datanya jam 8 terus, kan harusnya jam 7 gitu misalnya ya. Dari 1 bulan datang jam 7 itu cuman 7 hari. Sisanya 21 hari datangnya jam 8. Ya, berdasarkan observasi daftar hadir, sikap OB masih kurang optimal di bidang disiplin. Sebagaimana data berikut ini, hati-hati, era digital berbasis angka. Ketika Anda mengatakan kurang A, kurang B, hati-hati, ada yang tersinggung loh nanti ya. Bisa diadukan, Anda mencemarkan nama baik anaknya gitu kan. Ketika Anda bilang siswa-siswa saya kurang termotivasi. Siswa kelas berapa? Kelas 11. Wah, anak kita tuh. Itu anak saya termotivasi kok, belajar terus kok. Anda bisa digugat itu apa ya, pencemaran nama baik orang tua kelas 11 gitu ya. Oke. Ya, berikutnya. Nah, jadi ada menggunakan ini analisisnya. Jadi mengatasi masalah kinerja yang semakin kompleks di pekerjaan, proses pekerjaan maupun tingkat organisasi, maka teknik yang sering banyak dipakai adalah melalui pendekatan ADI, boleh analisis, desain perbaikannya ini, pengembangannya bagaimana, implementasi, evaluasi, boleh pakai ADI, boleh pakai analisis SWOT juga boleh ya. Jadi monggo aja ini ADI ini untuk pengembangan ya. Jadi perbaikan bisa pakai ADI. Jadi dianalisis pakai SWOT, ketahuannya perlu dikembangkan, desain perbaikannya seperti apa, pengembangannya seperti apa, implementasi seperti apa, proposal implementasi, terus ada evaluasi ya. Monggo aja. Ini sudah pada praktek gitu ya. Tapi kalau yang pakai analisis SWOT itu baru sampai bab terakhir itu desain pengembangan gitu ya, proposal, intervensinya apa gitu ya. Kalau ini udah pakai implementasi, udah bikin proposal, boleh juga ya, silakan aja. Ini ada pepatah kuno, jika tidak tahu di mana kami akan pergi, tujuan belum terjelas, jalan manapun kami tidak akan mendapatkannya. Artinya ketika tidak efisien akan ada pemborosan gitu ya. Jadi Anda harus tahu tool apa yang akan dipakai. Oke. Nah, sebenarnya analisis, menjabarkan fakta-fakta. Alat analisis antara ini SWOT ini luar biasa nih. Dari udah zaman dulu masih sekarang masih dipakai ya ini. Kemudian evaluasi, menilai, membandingkan dengan standar, ya. Jadi ada analisis, evaluasi. Pimpinan sering lebih suka menggunakan training sebagai metode untuk meningkatkan kinerja. Akrab, ada lebih akrab, nyaman, training, pelatihan lah gitu. Tetapi saat ini kayaknya training itu ini apa boros ya, meninggalkan pekerjaan gitu. Training kan harus di kelas gitu. Jadi mungkin udah nggak banyak dipakai. Tapi yang sering itu webinar, job training, studi banding, studi tour gitu. Jadi training itu kalau banyak makan waktu gitu ya, pelatihan 3 hari gitu. Perlu waktu, perlu ini. Kalau memang tidak juga bisa job training, webinar dan sebagainya. Oke. Jadi training salah satunya ya.
ada bermacam-macam. Nah ini nih, ini bentuk intervensi ketika untuk perbaikan kinerja atau peningkatan kinerja bisa training, buat desain trainingnya. Ya, desain pembelajaran, mentoring, pendampingan, cari ahli pendampingin. Misalnya mau naik pangkat, kan naik pangkat pakai aplikasi kan, aplikasi nggak semua orang jago gitu. Panggil habis libur semester ngisi aplikasi untuk naik pangkat gitu kan, apa aja yang diisi. Bisa juga benchmark, ini studi banding ya, magang, job training bisa juga gitu ya. Nah, peningkatan motivasi kerja ini berupa insentif, trip, studi tour gitu ya, catering, atau impor pimpinan, rotasi pimpinan bisa juga ya. Jadi intervensi 1 sampai dengan 6 tergantung sumber daya yang mendukung untuk peningkatan kinerja. Ini contoh-contoh aja nih, contoh-contoh intervensi. Ketika nanti ketemu penyebabnya ya. Paling juga ini juga kan penyebabnya kesenjangan di bidang sikap. Ya. Ya, bagaimana intervensinya? Ya, paling insentif naikkan coba. Kalau kok nggak termotivasi guru-guru atau TU-nya atau apa, coba dinaikkan, kasih insentif gitu, beri semangat gitu. Atau diajak trade jalan-jalan, itu kan juga kan. Kemudian kesenjangan di bidang keterampilan, pendampingan, mentoring gitu ya, keterampilan dalam bidang pedagogi, terus keterampilan dalam penggunaan IT. Sekarang kan udah nggak pakai papan tulis lagi deh. Jadi sekarang sekolah-sekolah sudah mulai tidak pakai papan tulis, nulis-nulis sudah nggak ada. Nulisnya itu di Smart TV. Jadi gunakan Smart TV, coret-coretnya ada semacam board yang ya kayak di HP itu kan, apa bisa buletin, bisa ngasih warna, bisa apa gitu ya. Di komputer. Jadi Smart TV itu bisa seperti komputer gitu ya. Di kelas-kelas sudah mulai menggunakan TV, Smart TV untuk media pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi ini yang layak, yang sering dipakai adalah 1 sampai dengan 6 yang biasa dipakai. Nah, udah. Terima kasih. Ya, silahkan aja, ini contoh aja. Satu lagi, stop share ya. 6B. Ini aja memberikan wawasan ya, tren baru. Nggak terlihat ya. Udah kelihatan? Udah terlihat? Sudah, Prof. Wah, tren baru dalam bidang teknologi pendidikan. Nah, ini sekali lagi ngulang lagi ya. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja pembelajaran dengan menciptakan, menggunakan, mengelola,
proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Ya, ini kan gambarannya kata-kata pembelajaran nggak hilang. Walaupun ini teknologi pendidikan. Jadi gini, ada yang mengatakan teknologi pendidikan itu American. Kalau teknologi pembelajaran itu Eropa. Instructional technology, ya. Jadi education teknologi. Tetapi kita Indonesia mengasuhnya ke Amerika. Jadi lebih umum lah. Jadi mengapa teknologi pendidikan gitu ya? Ya di Amerika pakainya pendidikan. Di Eropa instructional. Jadi sering-sering desain instruksional. Jadi itu sama dengan desain pembelajaran gitu ya. Jadi ada dua istilah karena kebiasaan saja mungkin. Jadi di Eropa itu menggunakan istilah pembelajaran. Jadi nggak usah diperdebatkan. Oh ini American ini. Kayak English American, English di Eropa kan beda. Lebih sulit grammarnya karena asal dari Inggris ya lebih kalau oke itu bahasa Amerika ya. Kalau Inggris kan yes. Jadi nggak ada kata oke gitu. Kata oke kan sebenarnya orang juga paham. Ayo oke gitu ya. Ayo oke itu nggak tahu oke itu bahasanya apa sih dulunya oke itu ada kepanjangannya loh. Nggak tahu oke apa ya? Siapa yang tahu? Oh apa kayaknya apa? Ada yang tahu? Oke gitu kan? OKE kalau nggak salah ya, bukan OK ya. Kebiasaan kalau di WA kan saya sudah lihat oke gitu, O dan K itu saya bilang. Misalnya besok Viva kita ketemu ya terus bilang oke gitu. Saya siapnya O sama K. Kalau ditanya teman-teman misalnya Viva besok ketemu ya di restoran A, saya siapnya OK. Ada yang jawab OKE gitu. Itu American ya. Jadi ketika Anda nanti menemukan teknologi pembelajaran dan teknologi pendidikan nggak usah diperdebatkan. Oh itu American, satu lagi dari Eropa. Nah, ada lagi definisi. Teknologi pendidikan banyak yang beberapa ahli mendefinisikannya bermacam-macam ya. Jadi pendidikan adalah melibatkan penerapan pengetahuan secara disiplin untuk tujuan peningkatan pembelajaran, pengajaran atau kinerja. Jadi intinya itu teknologi pendidikan ya, teknologi kan tadi sesuatu yang solusi. Teknologi pendidikan adalah intinya intervensi apa saja yang bisa meningkatkan sesuatu pembelajaran, peningkatan sikap, peningkatan keterampilan, peningkatan pengetahuan. Siswa belajar, hasil belajar, motivasi belajar, prestasi belajar. Orang dewasanya di tempat kerja, kinerja, prestasi kerja pakainya ya. Di satu lembaga sama peningkatan kinerja sikapnya, kinerja pengetahuannya, kinerja keterampilannya orang dewasa yang bekerja ya. Sama sih teknologi itu lagi bukan diartikan mesin saja ya. Mesin salah satunya bisa untuk laptop mempermudah saya presentasi. Adanya laptop mempermudah saya berhubungan dengan kalian, nggak perlu tatap muka ya. Nah itu mesin, tapi tidak semua. Ketika ada prosedurnya, GC adalah itu teknologi. GC adalah tool yang memudahkan Anda membaca soal-soal dari saya. Tahap-tahapnya buka GC bagaimana? Nah, yang kalau nggak tahap-tahapnya nggak ngerti nggak akan terbuka itu. Jadi proses membuka GC itu teknologi juga, step-stepnya gitu. Ya perlu adanya email, ada laptop, sarananya. Oke. Nah, trennya. Jadi petunjuk umum di mana sesuatu berkembang atau berubah itu tren ya. Tren itu what is trend edutech gitu ya. Petunjuk umum di mana sesuatu berkembang atau berubah. Jadi change ya. Jadi
Makanya kita ini sebagai orang janganlah stagnan. Di hadis Nabi mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari esok, hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Artinya ada ching, perubahan menjadi lebih baik ya. Nah, ini tren begitu. Tren adalah adanya perkembangan yang lebih baik, berubah menjadi lebih baik ya. Janganlah berubah menjadi tidak baik gitu ya. Hadis Nabi mengatakan harus berubah menjadi lebih baik. Nggak kebaca. Bentar. Oke. Jadi perangkat internet adalah sing dan merupakan, jadi internet dan AI ini sesuatu yang membuat kita menjadi berubah ya, berubah. Dulu kita nggak bisa Zoom kayak gini-gini gitu ya. Kalau kuliah ya tatap muka ya. Jadi adanya internet, kemudian sekarang ada kecerdasan buatan AI luar biasa ya. Bisa membantu bikin tesis, disertasi sangat mudah dan sangat cepat. Apa aja ada. Anda mau nyebut apa aja gitu ya. Kinerja sekolah, keluar itu rambu-rambunya semuanya. Tetapi nggak ada referensinya, hati-hati. Kalau menggunakan AI itu ChatGPT, referensinya nggak jelas, nggak ada, sehingga Anda harus mencari. Karena itu saran saya, ketika nanti Anda membuat tesis, literatur reviewnya jangan buka Mbah Google atau ChatGPT dan sebagainya, macam-macam tuh. Tetapi bukalah jurnal. Ya, nanti ada referensinya, namanya autornya siapa, tahun berapa, judul jurnalnya apa, volume berapa, halaman berapa, linknya apa, harus ada itu. Jadi aman. Jadi perangkat internet dan AI itu membuat pendidikan menjadi lebih baik, lebih mudah. Satu sisi ada sisi negatif positifnya. Jadi banyak hal kelemahan dan kelebihan AI itu banyak dibahas. Coba dibuka aja di YouTube, kelebihan AI apa, kekurangannya apa gitu ya, menjadi perhatian kita orang tua gitu ya. Hati-hati gitu ya. Ada survei, tadi dikatakan survei, anak-anak kita itu membuka HP itu rata-rata tidak untuk menambah pengetahuan. Jadi untuk lagu gitu ya. Kemudian lifestyle gitu ya, masakan gitu ya. Jadi anak-anak kita itu tidak untuk misalnya ada penemuan apa, ada apa gitu ya, discovery apa, itu tidak ya. Makanya kan hasil survei saya ke anak-anak MAN sebanyak 214 ketika saya ditanya pakai ini ya. Jadi partisipasi belajar, artinya model pembelajaran partisipasi, artinya harus aktif semuanya gitu ya, aktif bersama itu ya. Itu kalau menurut pendapat guru-guru, apa yang menjadi tujuan guru-guru itu menggunakan model pembelajaran partisipasi. Partisipasi ini menjadi masalah di mana-mana. Kalau yang aktif itu aja orangnya, suruh semuanya aktif gitu, bertanya paling orang itu anak-anak itu juga kurang lebih ya sekitar 10 gitu. Yang diam banget juga 10 gitu ya. Yang tengah-tengah yang ada ngomong ada enggak itu sekitar 20-an lah gitu ya. Jadi di normal.
nggak mudah orang yang introvert dan ekstrovert. Kalau anak-anak ekstrovert pasti tanya gitu, walaupun tanya salah pokoknya ngalur gitu. Yang penting dia bertanya, ekstrovert ingin eksis gitu. Itu anak-anak ekstrovert. Jadi ketika kita menggunakan metode partisipasi learning nggak mudah. Jadi kata guru-guru ditanya, harapan apa ketika Anda menggunakan partisipasi learning, model pembelajaran partisipasi? Mengaktifkan semua siswa dipaksa untuk bertanya, baik diskusi atau apa, buat kelompok-kelompok gitu, supaya mereka aktif gitu ya. Guru ini punya harapan, para guru di madrasah negeri se-Jakarta Timur, kemudian guru-gurunya guru-guru yang mengajar PKWU, saya tanya. Dia menjawab harapannya adalah ketika adanya diskusi kelompok sehingga mereka berpartisipasi semuanya, satu kelompok 2, 3, 5 orang sehingga bisa berdiskusi itu ya. Itu harapannya adanya pendalaman konten. Ya, dengan misalnya gampang aja. Khas Kota Cirebon, diskusi kelompok gitu. Satu kelompok ada 3-5 orang. Dia akan semua akan ngomong, oh kalau Cirebon terkenal ininya apa bahasanya, terkenal empal gentongnya. Ada lagi semua kan memberikan kontribusi itu. Ya, dengan tatanan. Tapi kita ditanya siswa, jadi harapan guru ketika pembelajaran partisipasi dalam bentuk diskusi kelompok-kelompok harapannya adanya pendalaman materi. Ya. Bagus kan? Tapi ketika saya tanya mahasiswa, apa yang kamu rasakan ketika kalian berdiskusi kelompok bertiga sampai berlima membahas sesuatu? Apa jawabannya? Bahagia dan bangga. Tidak membahas konten. Nggak peduli konten, penting kita haha ketemu diskusi kelompok ya ketawa-ketawa gitu ya. Penting ya. Jadi rasa bahagianya itu yang penting bagi siswa. Nggak penting ada penambahan konten atau enggak. Oh ternyata di mana di Cirebon ada empal gentong toh, nggak ada gitu. Yang penting udah ada 5 kasih bu guru sana, udah kita nomor 1 selesai gitu. Rasa bahagia dan bangga aja. Makanya gitu anak-anak sekarang ditanya mana ibu kota Jawa Tengah, jawabnya IKN Kalimantan, nggak ada yang tahu Semarang. Coba ada TikTok tuh yang mengatakan dites anak-anak mana ibu kota Jawa Tengah, nggak ada. Aduh mana ya, nggak tahu ya. Karena ketika pembelajaran partisipasi, harapan gurunya mendalami kontennya, sebutkan ciri khas apa yang kamu ketahui tentang Jawa Tengah. Kan mesti ibu kotanya, nama pelabuhannya, jumlah penduduknya, makanan khasnya, ada berapa kabupaten, kan itu kan harusnya kan. Enggak, dia enggak peduli dengan itu. Yang penting nyebut-nyebut, yang penting bahagia, bangga kita bisa diskusi bersama. Artinya harapan guru tidak sesuai dengan apa yang dirasakan siswa. Era digital sekarang, ya maaf aja. Jadi wajarlah ketika anak-anak ditanya 5 kali 6 kali 7, aduh pusing, nggak mau. Karena nggak itu HP di tangan sekarang learning ya. HP di tangan dengan catatan sebagainya itu HP itu menjadi pembelajaran. Faktanya enggak kok, karena dari sekian itu mereka enggak melihat misalnya sejarah Penang Diponegoro, enggak akan dibuka itu oleh mereka yang dibaca lifestyle, gosip-gosip. Apa yang tadi saya lihat tadi ceramahnya di Pak Hairon tadi, Dr. Hairon membahas tentang pembekalan kepada alumni kelebihan dan mudarat dan keberkahannya suatu AI gitu loh. Jadi AI itu ternyata anak sekarang itu nggak buka untuk meningkatkan sikap pengetahuan atau baca tentang agama, nggak ada itu hasil survei anak-anak yang dibuka selama seminggu buka HP untuk hiburan aja kebanyakan ya, ada 15 berapa itu hasil surveinya gitu ya. Bisa dibuka di Google gitu ya, hasil survei konten apa yang dibuka oleh anak-anak ya. Nggak ada itu yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap itu sedikit sekali gitu, sedikit. Kecuali orang tua kan biasanya
masakan apa yang enak bisa itu kan itu pendekatan pengetahuan, keterampilan ya. Oke. Jadi ini AI dan internet memberikan hal yang menarik tadi, membuat bahagia, bahkan membantu guru dengan tugas-tugas seperti penilaian, ya memudahkan. Sisi lainnya itu gitu ya. Jadi ada sesuatu, ada kelebihan dan kekurangannya ya, termasuk itu internet dan AI-nya. Nah, ini sebenarnya terus terang aja. Saya kasih tahu informasi kalian ya. Kalau membuat PPT, jangan gunakan warna putih. Ya. Nggak bisa. Itu harus hitam atau biru. Nanti kalau Anda mau presentasi tesis, how to present, jangan gunakan warna putih. Jadi warna putih itu nggak bisa dibaca. Dan di belakang apalagi ya. Jadi harus warna hitam atau biru tua. Kalau backgroundnya boleh apa aja. Tapi ketika warna, jangan putih. Di print juga nggak kelihatan kan? Ya bagus aja, cuman secara etikanya nggak bagus. Menyulitkan yang membaca. Kebaca nggak kalian yang putih-putih? Saya tanya. Tidak, Prof. Kurang jelas. Iya, kurang Jelas, jelas. iya. Sekali lagi, kalian nanti presentasi jangan gunakan warna putih. Siap. Antipati saya kalau ada presentasi warna putih gitu ya. Di print nggak bisa, repotin orang. Gelap, biru, tua, atau hitam. Tadi kan saya siapa tadi yang presentasi itu? Pakai warna putih. Jadi sebanyak 500 orang di belakang ya nggak baca kan? Nggak bisa baca di belakang. Di depan saya nggak bisa baca. Apa itu ya presentasi isinya apa? Nggak kelihatan gitu ya. Udah pakai TV padahal, pakai TV, smart TV ya. Ini kan contoh aja nih, yang kecil-kecil. Itu lebih kebaca kan? Iya. Jadi ini keuntungan tren dalam teknologi pendidikan adanya AI dan internet ya. Ada peningkatan kolaborasi, koneksi mahasiswa dengan guru ditingkatkan, ini kan ya dengan mudahnya kita ya persiapan untuk masa depan, kemudian ciptakan apa nih lingkungan belajar yang menarik. Jadi dengan adanya AI itu kita sebenarnya mudah, adanya internet, YouTube coba. Kalau kita ngajar sejarah perang Diponegoro, kita ngomong Diponegoro lahir gini, nggak usah saya bilang. Coba anak-anak lihat ini smart TV di depan. Jadi sekarang ini sekolah-sekolah yang maju tidak ada papan tulis ya, yang itu udah nggak ada itu. Berarti kalau punya Bapak sudah menggunakan smart TV, udah keren itu sekolahnya itu, udah update namanya. Pakai smart TV, klik aja, buka YouTube perang Diponegoro, nonton film nih anak-anak, film semuanya. Habis itu setelah selesai setengah jam, coba Anda ceritakan, tulis ringkas apa yang Anda lihat di televisi. Artinya fokus dari latihan. Oh, tadi apa yang menjadi fokus Anda? Kan anak-anak beda-beda. Mereka akan berpikir kritis dan kreatif. Yang dilihat ada apa, yang kan ada yang naik kudanya keren, ada yang waktu sebenarnya lempar tombaknya, kan beda-beda tiap orang. Apa yang menjadi fokusnya itu kan ketahuan, ternyata senang olahraga berkuda misalnya, dia akan senang ke dinamisasi atau senang hewan, keren kudanya.
Ada saya senang itu tombaknya tuh ini ketika di Penogorong lempar tombak itu lurus kena itu beda-beda. Jadi memberikan keanekaragaman gitu ya. Daripada kita cerita ngomong doang gitu. Nggak menarik sekarang. Jadi ketika Anda mulai mengajar nanti itu era digital ya ketika HP di tangan. Janganlah banyak cerita ngomong-ngomong, tapi buka HP Anda, YouTube sekian buka. Ya, buka YouTube tuh ya. Anda udah siap-siap dulu. Udah itu bicara tentang Kabupaten Cirebon, apa kota Cirebon. Pelajari kamu. Kita guru geografi misalnya. Pelajari apa, bacain ini, ringkas apa yang ada di kota Cirebon. Selesai. Kumpulkan ya. Jadi menarik gitu. HP-nya dipakai bukan untuk WA, TikTokan gitu, tapi untuk belajar. Buka YouTube ini Perang Diponegoro. Buka. Kalau di kelas ada TV kan pakai TV. Coba lihat yang depan ini. TV ini, YouTube Perang Diponegoro. Coba buka ada Perang Diponegoro itu filmnya. Ya, atau Perang Dunia Kedua nih filmnya. Apa yang Anda paling fokus dalam perang, apa yang menjadi pemikiran Anda gitu. Kan suruh nulis gitu. Kesedihan banyaknya orang meninggal, oh dia orang empati gitu, wah keren gitu ya. Itu nuklir jatuh di kota Hiroshima gitu, habis semuanya, kan beda-beda pandangannya itu. Jadi membuat siswa kita berpikir kritis dan kreasi menurut mereka masing-masing, itu luar biasa kan, membuat mereka nanti berkreasi membuat apa karya-karya gitu ya, cerita-cerita gitu ya, kumpulkan, selesai kan. Jadi menarik gitu. Sekarang tadi aja ketika saya kan pagi-pagi udah ngecek siapa narasumbernya, berapa PPT-nya, moderatornya siapa, hati-hati. Jadi jangan banyak narasumber, jangan banyak bicara one way. Jadi ketika yang mendengarkan 500 gitu ya, kita harus banyak kiat-kiat itu. Ada hadiah enggak gitu ya, siapa yang bisa jawab pertanyaan gitu, kasih hadiah. Jadi perhatiannya ke ini, semangat gitu ya. Jadi ada hadiah loh, jadi sekarang begitu, kalau enggak bisa sekarang gitu, karena anak-anak udah pegang HP di tangan ya. Saya perhatikan tadi ketika narasumber bicara pada HP-an semua, itu ada yang buka WA, tapi ketika Anda sesuatu setiap semenit ada hadiah, mengurangi pendengar membuka HP. Kadang-kadang saya juga kadang heran ya, rapat gitu ya. Ini ada kepala sekolah rapat, kemudian guru-guru buka HP-an. Nggak enak banget. Saya ngalamin sendiri. Saya ketika mau rapat, tolong HP jangan dibuka dulu, kita diskusi dulu. Nggak ada yang buka HP. Jadi enak diskusi gitu loh, membahas. Tapi kalau nggak dikasih gituan, langsung ada yang HP ya, yang ada telepon segala macam. Rapat cuma 1 jam gitu ya. Ketika peserta rapatnya pada buka HP semuanya, lah bagaimana ini ya? Nggak enak banget. Sebagai pimpinan rapat tuh nggak enak banget gitu. Jadi ketika Anda berbicara di dalam forum 500, Anda melihat ini kok yang dengarin pada buka HP, harus berubah. Thread, ada pertanyaan, saya pendapat Mbak hadiah. Sweet, berhenti. Kita jelasin tapi nggak ada yang mendengarkan. Sedih nggak? Capek deh gitu ya. Jadi Anda sebagai guru juga stop ketika Anda lagi, kalau di MAN kemarin itu HP udah masuk kelas. Ketika Anda ngajar anaknya siswa ngobrol HP-nya, udah stop dulu aja, kita cek dulu, cerita, coba siapa yang bisa cerita, yang lucu-lucu dan yang gembira-gembira, stop. Jadi ice breaking-nya keluar, suruh berdiri, suruh apa, siapa yang kepalanya pegel gitu, siapa bisa mimpin supaya kepala menggerakkan, itu selesai itu. Saya bilang jadi ada perubahan, jadi jangan cerita melulu gitu ya. Guru-guru sekarang udah canggih-canggih itu, guru-guru sekarang ya. Jadi nggak kayak dulu lagi gitu ya. Dulu kan kita duduk manis gitu ya. Bahasa Jawa sedakep dengan guru. Dulu, sekarang nggak bisa. Harus kreatif-kreatif gurunya. Oke. Nah, tren baru dalam teknologi pendidikan ini ya, ada game ya, virtual reality gitu ya, ya kayak sekarang ada big data gitu ya, fleksibel. Nah ini AI gitu ya, e-learning. Ini kita ini kan sudah mulai menggunakan ini semuanya, trennya ini. Oke.
ini kan membaca, menonton video satu topik, siswa dapat menggunakan VR dan AR itu ya untuk mengalami konsep dalam 3 dimensi ya. Nah, udah canggih lah inilah ya. Jadi kalau ceramah aja udah boring, bosen itu. Jadi ketika undang narasumber untuk ini yang bisa game gitu ya, tebak-tebakan dulu atau apa, variasi. Kita ngasih nasihat untuk transfer knowledge ke siswa nggak gampang sekarang. Karena siswa udah perhatiannya ke HP aja. Coba aja anak-anak HP-nya disimpan aja. Gelisah gitu. Ingin aja. Saya punya cucu. Jadi sama ibunya itu nggak boleh HP-an kalau sudah jam 8. Dia aman ke rumah Eyang. Nah kalau saya kan nggak tega. Eyang pinjem HP-nya dong. Gitu. Saya nggak tega, saya kasih. Apa yang saya lihatin? Dia main itu nonton apa itu anak-anak itu loh, film anak-anak segala macam. Oh ini toh. Jadi sama ibunya nggak boleh, ada batasannya orang tuanya gitu ya. Jadi tapi dia ke rumahnya Eyang dekat dengan saya gitu, rumahnya nggak jauh di Pasar Minggu. Dia juga main ke rumah saya terus Eyang pinjam HP-nya gitu. Karena di rumah nggak boleh kalau siang-siang pakai HP gitu ya. Ibunya malam habis makan, belajar, mau tidur boleh pegang HP gitu. Ya. Masih ada waktu? Ya Allah, udah kelebihan ya? Udah ini dibaca aja Iya, ya. Prof. Ya Allah, Siap, bisa siap. diingetin saya. Oke, Siap, terima Prof. kasih. Ada pertanyaan sedikit barangkali atau nggak usah. Pokoknya selamat mengerjakan UTS. Nggak sulit ya UTS-nya ya. Saya melatih Anda berpikir kritis, mengkritisi suatu artikel in English, terjemahannya gampang, ringkasannya intinya apa, kemudian diterapkan di tempat Anda. Kan Anda kan milih kan, ada beberapa banyak macam artikel chapter tentang pendidikan. Oke, terima kasih ya. Selamat mengerjakan UTS. Nah, saya tanya lagi, sudah ada ketuanya, apakah minggu depan libur atau masuk? Enggak masalah, mau libur boleh. Kan itu hak Anda untuk mengerjakan UTS. Untuk kelas F sepakat libur, Prof. Ya, enggak apa-apa. Oke, libur Sama. aja semuanya. Kalau ada libur, Ya, libur aja. kelas Libur ya, F Prof. sepakat libur. Setuju. Libur. Ya, Akhir. libur ya. Yang penting jangan telat ya, masukin ini ya. Jadi apa Mbak Bia, kita UTS. Walaupun libur tapi saya tetap dapat honor. Bu Iwa dapat honor karena ada ujian. Nah, Anda ngirit nggak ada ngirit tenaga, energi, bisa jalan-jalan kan dengan anak, yang penting beres dulu ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima Prof, kasih ya. atas Terima perhatiannya. kasih semua. Agak lewat. Prof, Ya, Prof, Prof. untuk pengumpulan UTS maksimal kapan, Prof? Nah, udah Minggu tadi nggak dengerin tuh. Minggu jam 1 malam. Ya, baik, Pokoknya kalau terima Senin kasih. nggak bisa lah. Kalau Senin itu saya kurangin nilainya. Ya, kan masa seminggu sih ngerjain gitu aja Pak Hadi ya, Pak Hadi Ismail, masa seminggu sih ngerjain kayak gituan? Ya, 2 hari selesai. Ya, oke ya. Pak Hadi itu. Mantul. Sukses semuanya ya. Terima kasih. Bu. Wassalamualaikum Prof. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Makasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Prof. Wabarakatuh.